Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvaro Roni Vandika. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Ruli SPD MPD untuk mewawancarai warga di sekitar rumah. Di sini saya sudah berada di rumah seorang pemuda yang bernama Prianda Kea Setiawan. Dan di sini saya akan mewawancarai tentang COVID-19. Baik, di sini saya sudah bersama orangnya langsung. Ya, selamat siang. Siang. Dengan siapa biar Perkenalkan, saya Prianda Kea Setiawan. Oke, pemuda di sekitar sini ya, Sekitar rumah di sini. di perumahan Lotus Simpang Rimbo. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara sedikit kepada Mas atau Abang lah ya. Baik. Tentang COVID-19. Di sini saya sudah memiliki beberapa pertanyaan. Baik, pertama kita kan lagi di masa pandemi nih COVID-19. Bagaimana pendapat Anda, Abang atau Mas, tentang virus corona itu sendiri? Baik, kalau menurut saya virus corona ini sangat meresahkan ya sebenarnya. Itu dapat dilihat dari imbasnya perekonomian kita, perdagangan kita, terus pendidikan dan sebagainya. Ya, kehidupan sosial juga. Ya, kehidupan sosial juga. Apa sih ada yang lain tentang virus corona ini? Bagaimananya? Tidak. Tidak. Baik. Saya ingin sedikit melakukan wawancara atau menguji pengetahuan dari masyarakat tentang dari mana virus corona ini berasal gitu. Kalau saya lihat-lihat dan saya lihat di TV gitu, itu kayak katanya berasal dari Cina ya. Dari sebuah kota ya. Ya, sebuah kota di Cina, Wuhan. Wuhan. Oh, Kalau nggak salah oke. dengar. Oke, baik. Itu juga sudah diketahui oleh masyarakat ya tentang itu karena awal munculnya itu kan memang di sana gitu. Untuk yang ketiga nih, apakah boleh gitu masyarakat keluar rumah di saat pandemi saat ini? Seharusnya bisa-bisa aja sih. Asalkan Asalkan ya tergantung membawa masker atau membawa hand sanitizer gitu. ya kalau ada hal penting baru kemungkinan boleh keluar, tapi sebaiknya di rumah gitu. Sebaiknya di rumah saja. Baik, untuk yang keempat nih, apa yang bisa dilakukan untuk menolong mengurangi penyebarannya? Isolasi mandiri mungkin? Oh iya, isolasi mandiri mungkin dengan kita di rumah. Ya, di rumah saja. Terus melakukan pendidikan di rumah saja. Sering mencuci tangan seperti yang dianjurkan ya. Kehidupan bersih. Gitu. Baik. Yang kelima nih lagi, upaya apa yang telah dilakukan pemerintah nih yang Abang lihat sejauh ini dalam mengurangi penularan virus ini di masyarakat gitu. Kalau di segi pemerintahan ya. Ya. Apa yang udah Abang lihat gitu? Vaksinasi mungkin, vaksinasi dari pemerintah. Yang terus pembatasan jam sosial. Yang sampai jam 9 gitu, jam 10. Ya. Kalau vaksinasi yang dilakukan beberapa waktu sebelum ini ya. Iya. Ya, oke. Itu ya juga mungkin peraturan-peraturan yang sering diterapkan di RT oleh dari pemerintah pusat disuruh untuk 3M gitu, mencuci tangan yang lain gitu lah. Lalu yang keenam ya. Ini seperti yang sudah Abang jelaskan tadi. Pertanyaannya, apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Katanya udah ada sih. Udah ada dan sudah beberapa divaksin. Ada beberapa yang udah divaksin juga. Tapi diperlukan tenaga medis ya. Ya, tenaga medis. Yang ketujuh, seperti kita sekarang ini, apakah kita harus selalu menggunakan masker di luar rumah ataupun di dalam rumah? Bagaimana pendapatnya? Kalau untuk masa sekarang sih paling wajib ya untuk pakai masker ya. Setidaknya mengurangi interaksi gitu. Apakah kalau di rumah harus memakai masker? Kalau untuk orang sekitaran rumah? Tergantung sih Mas. Saya juga nggak pakai masker kalau dengan orang rumah gitu. Oh, soalnya kalau kecuali mungkin tamu lah ya, tamu yang datang atau apa memang harus pakai masker gitu. Oke. Ini 2 pertanyaan terakhir nih yang ke-8. Haruskah masyarakat khawatir gitu terhadap COVID-19 yang terjadi saat ini kayak pandemi gini? Tentu saja harus khawatir. Kenapa gitu? Kenapa harus khawatir? Karena virus ini kan tidak mengenal siapapun untuk di virus ini. Ya.
yang untuk di apa? Gimana ya? Masuk ke dalam tubuhnya. Masuk ke dalam tubuhnya Ya, gitu. merusak antibody Ya gitu. manusia. Jadi masyarakat harus khawatir gitu, harus cemas dan mentaati semua protokol kesehatan Ya. gitu ya. Ini yang terakhir nih Mas. Menurut Mas nih, kapan penyebaran virus ini akan berakhir? Kalau akan berakhirnya sih tergantung sih ya Mas. Soalnya kan dari kita juga gimana kita mengantisipasi virus ini. Jika kita mengantisipasinya dengan tepat, insya Allah sih virusnya akan cepat selesainya. Kalau kita ya main-main aja mungkin bisa lama gitu. Ya, berarti tergantung dari masyarakatnya Ya. bagaimana cara menyikapi situasi pandemi pada saat sekarang Ya. ini gitu ya. Baik, saya kiranya segitu. Terima kasih untuk waktunya Mas. Ya. Dan saya harap pandemi ini segera berakhir supaya kita dapat menjalani hidup seperti normal seperti dulu-dulu gitu. Baik. Terima kasih.